Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini, hari Kamis tanggal 9 Mei 2024, kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan tentang aqidah tauhid dari kitab Al-Ushul Ats-Tsalatsah, atau 3 landasan utama, 3 hal yang wajib dipelajari oleh setiap muslim kemudian untuk kita amalkan, ya. Dan juga tentunya bersyukur atas nikmat-nikmat yang lain, khususnya nikmatul Islam, nikmatul iman, dan nikmat atas jalannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan kita mohon kepada Allah Taala agar nikmat-nikmat terbesar tersebut kita sandang atau kita peroleh sampai ajal menjemput kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Karena hakikatnya apa yang menjadi tolak ukur amal ibadah kita adalah akhir. Kata Rasulullah, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu adalah yang di akhirnya. Yang dilihat adalah akhirnya, ya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita husnul khatimah. Amin. Tapi khas sekalian yang azakumullah, pada pertemuan pekan yang lalu kita sudah masuk pada pembahasan pokok yang pertama, yaitu ma'rifatullah, ya. Al-aslul awwal atau pokok yang pertama yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwasanya, ya, jika ada yang bertanya tentang kepadamu tentang siapa Rabbmu, ya, maka katakan bahwasanya Rabbku adalah Allah yang telah mentarbiyahku dan mentarbiyah seluruh alam semesta dengan nikmat-nikmatnya, ya, yang telah menciptakanku, ya, dan menciptakan seluruh alam semesta dengan nikmat-nikmatnya, ya. Dia adalah Allah Azza wa Jalla ma'budi, ya. Dialah sembahanku, tidak ada bagiku sesembahan selain dirinya, ya. Ketika kita sudah mengatakan Rabb saya adalah Allah, karena Dia adalah yang telah menciptakan saya dan seluruh alam semesta ini, maka tidak ada sesembahan bagi saya kecuali Dia. Jadi perkataan al-Imam, ya, Asy-Syaikh, perkataan yang pertama, Rabbi Allahu alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'ami, ini ketetapan kita, ikrar kita, ya, tentang rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita menetapkan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian kita menetapkan uluhiyahnya, ya, menetapkan uluhiyahnya, karena tauhid rububiyah, penetapan kita bahwasanya Allah adalah pencipta kita dan pencipta seluruh alam semesta ini, ya, berkonsekuensi atau melazimkan, ya, tauhid uluhiyah, mempersembahkan ibadah kita semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jika tidak,
maka kita akan jatuh kepada kesyirikan, kekufuran. Ya. Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan kita, kemudian kita persembahkan ibadah kita kepada Allah dan juga kepada yang lainnya. Ya. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya dosa apa yang paling besar, maka beliau mengatakan, "An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Engkau menjadikan bagi Allah Azza wa Jalla sekutu atau tandingan, sedangkan Dialah yang telah menciptakanmu. Gitu. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, dari bahwasanya Rabb kita adalah Allah Azza wa Jalla dan yang menciptakan kita dan yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Yaitu firman Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Apa itu alam? Saya mengatakan, wa kullu man siwallahi alam. Segala sesuatu selain Allah itu adalah alam. Wa ana wahidun min dzalikal alam, dan saya bagian atau salah satu dari alam tersebut. Jadi selain Allah itu adalah alam. Ya. Baik. Kemudian kita akan masuk pada perkataan Syekh, fa idza qila laka bima 'arafta rabbak. Jika dikatakan kepada Anda, bagaimana Anda mengenal Rabbmu? Ya. Bagaimana Anda mengenal Rabbmu? Ya. Faqul, maka ucapkanlah, bi ayatihi wa makhluqatihi. Ya. Saya mengenal Rabbku, ya, Allah Azza wa Jalla, bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan tanda-tanda kebesarannya dan makhluk-makhluknya. Ya. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebenaran Allah Azza wa Jalla, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar. Adanya malam, adanya siang, adanya matahari dan bulan. Perputaran malam dan siang yang terus ada sampai tegaknya hari kiamat. Ya. Dan juga adanya matahari dan bulan. Matahari muncul di siang hari dengan sinarnya, dan rembulan muncul di malam hari dengan cahayanya. Ya, ini semua menunjukkan tentang kebesaran Allah, tentang keberadaan Allah, tentang kekuasaan Allah, tentang keesaan Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa min makhluqatihi as-samawati as-sab'u wal arduna as-sab'u wa man fihin. Dan di antara makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla adalah langit yang 7 lapis langit, dan bumi yang 7 lapis bumi. Jadi bumi juga ada 7 lapis, sebagaimana langit ada 7 lapis. Ya. 7 langit 7 bumi. Wa man fihinna, dan yang ada di langit dan bumi. Ya. Makhluk yang ada di langit dan di bumi. Ya. Di langit ada penduduknya, di bumi pun ada penduduknya. Penduduk langit para malaikat, penduduk bumi manusia dan yang lain. Wa ma bainahuma, dan yang ada di antara keduanya. Di sana juga ada makhluk. Ya. Wa dalil qauluhu ta'ala, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wa la lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Ya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah malam, siang, matahari dan bulan. Maka janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan, tapi sujudlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan mereka, jika kalian benar-benar hanya beribadah kepada Allah Taala wa taala. Ya. Jadi dulu ada ya bangsa yang menyembah benda-benda planet, bintang-bintang. Ya. Meskipun sekarang juga ada, ya, ada yang menyembah matahari, masih ada. Ya.
yaitu dari kaum Sobiin, ya. Sobiun. Mereka menyembah planet-planet, mereka menyembah bintang-bintang. Dan Rasulullah SAW ketika diutus, ya, kondisi manusia ketika itu menyebutkan Allah Azza wa Jalla dengan berbagai macam makhluk, di antaranya adalah matahari, bulan, ya, bintang-bintang. Ya, selain ada berhala, ada pepohonan, ada kuburan, ya, batuan dan seterusnya. Ya. Jadi jika kalian betul-betul ingin beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian menyembah matahari dan bulan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mereka diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka semua bergerak, ya, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala di porosnya masing-masing dan tidak akan pernah berhenti, ya, dan tidak akan pernah bertabrakan sampai tegaknya hari kiamat kelak. Bagaimana mungkin kita menyembah sesuatu yang diciptakan oleh Allah dan yang diatur olehnya? Ya, bagaimana mungkin? Ya. Ini kita sedang berbicara tentang, ya, sebuah ciptaan Allah atau makhluk Allah yang besar, ya, yang besar, matahari, yang fungsinya manfaatnya, masya Allah, kita tidak meragukan. Ya, bagaimana kehidupan itu tanpa matahari? Ya, bagaimana kehidupan ini tanpa pergantian siang dan malam? Artinya kita sedang berbicara tentang nikmat Allah Azza wa Jalla yang sangat besar. Ya. Matahari, bulan, bintang-bintang dan seterusnya. Nah, kalau kita mempelajari ilmu pengetahuan alam, maka luar biasa, ya, ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pun yang demikian besarnya ini tidak boleh kita jadikan sebagai sembahan selain Allah. Ya. Bagaimana lagi dengan benda-benda atau makhluk-makhluk lain yang sangat lemah, yang sangat kecil, ya, yang tidak bisa memberikan manfaat, ya. Ketika dia sudah meninggal, ketika dia sudah mati, tidak bisa memberikan manfaat untuk dia sendiri.